nasib Indonesia di tangan Presiden Prabowo itu akan mengalami 7 peristiwa yang sangat mengancam nasib golongan-golongan tertentu yang itu tidak terjadi pada era Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, meskipun Indonesia tidak disebutkan secara spesifik oleh para tokoh peramal legendaris dunia seperti Nostradamus dan Baba Vanga, sebenarnya ada ramalan dari para peramal yang sangat dikenal oleh dunia tersebut tentang masa depan Asia yang itu sebenarnya sangat berkaitan sekali dengan Indonesia. Salah satu contohnya adalah ramalan Nostradamus tentang kekuatan dari timur atau penguasa dari timur yang akan bangkit di masa depan. Dan para ahli meyakini bahwa yang dimaksud dari kalimat ramalan tersebut adalah Asia akan bangkit menguasai dunia mulai dari perekonomian yang menggantikan kekuatan ekonomi negara-negara barat. Dan menurut analisa para ahli, Cina adalah negara yang akan pertama kali bangkit di Asia, lalu disusul India dan juga Indonesia. Bahkan Baba Vanga pun pernah meramalkan di 2030 nanti, Cina itu akan menjadi negara adikuasa yang menggantikan Amerika. Dan dari situ, para ahli pun memprediksi di kisaran 10 tahun setelahnya, barulah India dan Indonesia akan menyusul, sehingga Asia bisa berkuasa menggantikan kekuatan negara-negara barat. Nah, jika ramalan Nostradamus dan Baba Vanga tidak menyebutkan secara spesifik tentang kondisi Indonesia menuju kebangkitan Asia, berbeda dengan apa yang ada dalam ramalan Serat Jangka Jayabaya, juga ramalan yang tertulis di serat-serat ramalan lain, seperti contoh Serat Kalatida maupun Serat Sabdatama yang ditulis oleh tokoh pujangga Jawa legendaris, yaitu Raden Ronggowarsito, yang lebih spesifik menyebutkan kondisi Indonesia di masa depan. Tentunya yang berkaitan dengan keadaan yang terjadi di zaman Kala Suba yang kebetulan gerbang awalnya adalah tahun 2025 dan kebetulan bertepatan Indonesia memiliki pemimpin baru yaitu Presiden Prabowo Subianto. Jadi artinya apa yang diramalkan dalam Serat Jangka Jayabaya dan Serat Kalatida maupun Serat Sabdatama itu sebenarnya sudah bisa menggambarkan kondisi Indonesia sejak tahun 2025 atau sejak memasuki era zaman Kala Suba, meninggalkan kondisi zaman sebelumnya yaitu zaman Kala Bendu. Sehingga kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang pernah terjadi di era kepemimpinan Presiden Jokowi itu akan sulit lagi ditemukan di era kepemimpinan Presiden Prabowo. Karena memang zamannya sudah berbeda dan keadaannya pun juga berbeda. Dan jika merujuk pada Serat Jangka Jayabaya, Serat Kalatida dan Serat Sabdatama, nasib Indonesia di tangan Presiden Prabowo itu akan mengalami 7 peristiwa yang sangat mengancam nasib golongan-golongan tertentu yang itu tidak terjadi pada era Presiden Jokowi. Sebelum membahas satu persatu, silahkan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Nah, peristiwa pertama yaitu bangkitnya persatuan dan perlawanan terhadap segala macam bentuk upaya yang mengarah pada pemecah belah bangsa. Jika di era Presiden Jokowi,
banyak sekali terjadi upaya provokasi yang bisa memecah belah bangsa, dan tokoh-tokoh yang berbuat seperti itu bisa bebas berkeliaran, yang sebenarnya dalang dibaliknya adalah kepentingan asing. Di era Presiden Prabowo nanti, tokoh-tokoh provokator pemecah belah itu tidak akan lagi punya ruang, karena Presiden Prabowo itu punya pengaruh kekuatan militer, sehingga demi mewujudkan persatuan, beliau bisa melakukan penekanan secara militer demi penegakan hukum, dan itu adalah salah satu tanda zaman Kalasuba. Kedua, peristiwa bangkitnya kerukunan dan perlawanan terhadap segala bentuk adu domba. Jika di era Presiden Jokowi banyak terjadi bentuk tindakan yang sifatnya provokatif dan adu domba yang sangat terang-terangan dilakukan oleh tokoh-tokoh besar yang tidak lain tujuannya adalah agar terjadi kerusuhan dan keributan di Indonesia demi kepentingan politik golongan, juga kepentingan asing di baliknya, maka di era Presiden Prabowo, tindakan seperti itu akan sangat dilawan, karena 2025 adalah awal zaman Kalasuba yang siapapun, rakyat dan juga pemimpinnya itu menghendaki terwujudnya kerukunan dan kedamaian. Ketiga, yaitu peristiwa bangkitnya perlawanan terhadap perilaku yang menyengsarakan rakyat kecil demi kesejahteraannya. Contoh, pejabat-pejabat negara atau pelayan masyarakat yang menyalahgunakan jabatan atau kewenangannya, yang melakukan tindakan-tindakan korupsi yang sangat merugikan rakyat dan negara, mereka akan semakin kehilangan ruang geraknya. Karena 2025 yang menjadi gerbang zaman Kalasuba adalah cita-cita mewujudkan kesejahteraan dan penegakan hukum terhadap korupsi adalah syarat utamanya. Yang keempatnya, peristiwa bangkitnya perlawanan terhadap dominasi budaya asing yang berusaha ingin membajak ideologi bangsa dan yang berusaha membelokkan sejarah negara yang selama ini diam-diam sengaja ingin menggeser dan menghilangkan budaya asli Nusantara dengan menggunakan kendaraan agama, yang mereka pun sebenarnya adalah bagian dari alat-alat politik dari kepentingan negara asing. Yang kelima, yaitu peristiwa bangkitnya kemandirian Indonesia dalam bidang pangan atau bidang pertanian. Ini adalah tanda awal kebangkitan Indonesia pada tahun 2025 atau di zaman Kalasuba. Dan siapapun, orang-orang atau golongan yang selama ini selalu sengaja menghambat majunya bidang pertanian yang menyusahkan para petani, mereka akan benar-benar dilawan oleh pemerintah dan juga rakyat yang semakin hari ingin mewujudkan tercapainya kemakmuran negara. Yang keenam, peristiwa bangkitnya kemandirian Indonesia dalam bidang industri sumber daya energi. Ini yang sudah dibangun pada era Presiden Jokowi, tetapi memang belum begitu terlihat dampaknya. Dan rakyat akan merasakan dampak keuntungan yang nyata setelah nanti di 2025 di era kepemimpinan Presiden Prabowo. Dan itu akan membawa dampak lompatan ekonomi yang besar bagi bangsa dan negara. Lalu yang ketujuhnya, peristiwa bangkitnya kemandirian Indonesia dalam bidang industri teknologi. Jadi, karena selama ini Indonesia itu sudah bekerja sama dan belajar banyak dari negara Cina dalam bidang teknologi, dan Indonesia
adalah negara yang memiliki sumber daya energinya sendiri, dan Presiden Prabowo itu adalah pemimpin yang sudah menyatakan menginginkan kemandirian di bidang teknologi, maka 2025 nanti adalah awal kebangkitan Indonesia di bidang teknologi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.